Hai semua, kali ini aku mau bawain cerita yang menarik lagi nih. Judul filmnya adalah The Good Dinosaur. Film ini disutradarai oleh Peterson dan menceritakan seekor dinosaurus yang memiliki rasa takut yang berlebihan dan akhirnya bertemu dengan pencuri kecil yang bisa memulihkan rasa takutnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan makanan kalian dan selamat menonton. Di awal film, terlihat sebuah gunung es yang sangat besar. Ternyata di sana tempat tinggal keluarga dinosaurus yang mengurus perkebunan. Selang beberapa waktu, 3 telur mereka menetas. Telur pertama bernama Libby, si aktif. Kedua bernama Buck, si nakal. Dan terakhir si Arlo, telur terbesar namun badannya paling kecil. Kemudian ayahnya memperkenalkan Gunung Cloudtooth dan perkebunan tempat mereka tinggal, di mana mereka akan bekerja sama untuk mengelolanya dan memiliki tugasnya masing-masing. Tapi Arlo yang pengecut hanya kebagian jatah untuk memberi makan ayam dan itu pun sangat sulit untuknya. Ayam itu selalu mengejarnya hingga ia lari ketakutan dan ditangkap si ayah yang sedang menyimpan makanan di lumbung batu untuk menjaga makanan dari hewan lainnya dan membuat sebuah tanda sebagai simbol sudah melakukan hal yang besar. Di sini 3 anak pun ingin ikut membuat tanda, namun sayangnya mereka belum pantas untuk itu. Seiring berjalannya waktu, si Buck berhasil membersihkan lahan sendirian dan membuat tanda ketiga. Lalu disusul oleh Libby yang menggarap lahan, jadi dia membuat tanda keempat. Sedangkan Arlo sibuk berlari dikejar ayam. Sampai Buck senang menjahilinya dengan berpura-pura mati dan menyebut Arlo pengecut. Arlo pun kesal, lalu mengatakan suatu saat dia akan membuat tanda juga. Hingga ayahnya memiliki ide, di malam hari dia membangunkan Arlo untuk berjalan-jalan ke hutan yang sangat gelap. Arlo yang dihinggapi kunang-kunang pun ketakutan. Dengan tenang ayahnya mengusir kunang-kunang itu dan memperlihatkan keindahan dari kunang-kunang itu. Di pagi harinya mereka memeriksa lubung batu dan kehilangan beberapa makanan mereka. Jadi Arlo diberi tugas untuk menangkap si pencuri dengan menggunakan jebakan. Apabila berhasil, dia boleh membuat tanda di sebelah ayahnya. Saat Arlo berjaga, jebakan berhasil menangkap pencuri kecil yang membuat Arlo ketakutan. Karena dia merasa tidak tega, akhirnya dia melepaskan pencuri kecil itu. Si ayah yang melihat hal tersebut tidak habis pikir nih dengan apa yang telah Arlo lakukan dan dia mengajak Arlo untuk mengejar si pencuri itu. Sampai Arlo takut tersesat dan ayahnya berpesan untuk selalu mengikuti arus sungai untuk pulang. Lalu mereka pun mengikuti jejaknya yang hampir hilang itu. Si ayah menyuruh Arlo terus berlari hingga terjatuh dan membuatnya pincang. Karena ayahnya tidak tega melihat Arlo yang ketakutan, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun karena badai makin memburuk dan tiba-tiba air sungai pun dengan cepat menerjang ayahnya
Untungnya dia sempat melemparkan Arlo ke tempat yang lebih tinggi, namun sayangnya ayahnya tidak selamat. Di kebun, ibunya kelelahan karena bekerja keras untuk persediaan makanan di musim dingin. Lalu Arlo membantunya. Di saat ingin memasukkan jagung ke lubung batu, dia mendapati si pencuri sedang memakan persediaan makanan. Dia pun melimpahkan kemarahannya atas kematian ayahnya, lalu mengejar si pencuri itu hingga mereka jatuh ke sungai dan terbawa arus. My papa would still be Arlo yang tersadar dengan badannya penuh luka serta ketakutan dan panik karena tersesat, dia pun mencoba memanjat tebing tapi jatuh. Saat itu dia melihat si pencuri di tebing, membuat Arlo marah dan segera ingin menangkapnya. Namun dia kehilangan si pencuri. you. That's right. Jadi Arlo memutuskan naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari rumahnya. Lalu dia teringat pesan ayahnya untuk selalu mengikuti sungai agar bisa sampai ke rumah. Kemudian Arlo memulai perjalanannya. Dia yang kelaparan meraih buah ceri, sayangnya dia terjatuh dan kakinya tersangkut batu dengan keras. Dia berusaha melepaskannya namun dia kelelahan. Pagi harinya Arlo terbangun dan dia sudah terlepas dari batu, lalu melanjutkan perjalanannya. Dan saat itu hujan, dia mencoba membuat tempat berlindung, namun tiba-tiba si pencuri datang membawa bunglon ke hadapan Arlo, lalu dia pun mengusirnya. Dan si pencuri kembali menangkap serangga untuknya, namun Arlo pun membuangnya. Sampai si pencuri membawa ceri untuk Arlo. Dia pun akhirnya memakannya dengan lahap. Meskipun membencinya, Arlo malah minta tambah. Tapi si pencuri malah mengajaknya berjalan di pinggir tebing, membuat Arlo takut sampai si pencuri memanfaatkannya sebagai jembatan. Ternyata si pencuri menunjukkan letak buah ceri, namun dikejutkan oleh ular merah hingga Arlo terjatuh. Lalu si ular yang ingin menyerangnya dihentikan oleh si pencuri. Kemudian dia terkejut oleh suara dari Triceratops yang berkata Arlo beruntung sudah dilindunginya. Dia pun tertarik untuk memiliki si pencuri itu, untuk berlindung dari ketakutan seperti hewan yang bersamanya. Lalu si pencuri yang tidak punya nama dicarikan oleh Triceratops. Kalau menemukan nama yang cocok, akan menjadi miliknya. Mereka pun akhirnya berebut panggilan yang dapat memanggil si pencuri, dia dapat memilikinya. Dan di saat itu berhenti di Arlo memanggilnya Spot. Spike! Lunatic! Funky! Violent! Spot! Kemudian Arlo dan Spot melanjutkan perjalanannya, namun Spot mengajaknya bermain dengan tikus tanah. Spot juga mengajarinya berenang. Setelah itu lalu Arlo dan Spot yang lapar memakan buah beracun dan mengalami halusinasi. Malamnya Arlo memperlihatkan kunang-kunang kepada Spot. Lalu Arlo mulai merindukan keluarganya, dan mereka saling memperkenalkan keluarga mereka masing-masing. Di sini mereka pun merasa kesedihan yang sama. Dengan mengaumlah mereka menutupi rasa sedih itu.
Pagi harinya, mereka terbangun dan melanjutkan perjalanan mereka di tengah badai. Arlo yang trauma melihat petir, teringat tentang ayahnya, dan berlari ke tengah hutan untuk bersembunyi. Setelah badai mereda, Arlo tidak dapat menemukan sungai, dan dia bertanya ke 4 burung di mana letak gunung Cloudtooth. Salah satu bernama Thunderclap yang tahu arah sungai itu, jadi Arlo meminta bantuannya. Namun di sini Thunderclap meminta bantuan kepada Arlo dulu untuk menyelamatkan hewan. Saat hewan itu diselamatkan, langsung ditelan bulat-bulat oleh Thunderclap dan saling berebut dengan yang lainnya. Setelah melihat kejadian itu, Arlo mencoba untuk kabur. Sayangnya si burung mengendus bau si Spot, sehingga Thunderclap dan yang lainnya ingin memangsanya, dan dengan berani Arlo menyelamatkan si Spot. Lalu Arlo melarikan diri dan berteriak meminta tolong. Sialnya dia ketemu dengan T-Rex yang disangka mau memangsa mereka, namun malah menolongnya. Dua T-Rex bersaudara ini bernama Ramsey dan juga Ness. Di sini ayah mereka menghampiri Arlo yang membuat Arlo takut. Meskipun begitu, dia memberanikan diri meminta bantuan, namun mereka tidak mau membantu karena ingin menemukan hewan gembalanya. Lalu Arlo dan Spot memutuskan untuk membantu mereka. Di sini Spot melacak ternak-ternak itu dengan indera penciumannya. Kemudian Arlo dan juga ketiga T-Rex mengikuti Spot sampai tiba di padang rumput. Yang di sana mereka mendapati satu ternak namun sudah menjadi bangkai. Sebelum terlambat, mereka pun berlari mengejarnya. Dan akhirnya mereka pun menemukan hewan ternak yang dicuri. Lalu si ayah T-Rex meminta Arlo untuk memancing si pencuri ternak untuk keluar. Seketika itu datanglah komplotan pencuri ternak yang ingin memakan Arlo. Namun tiba-tiba di saat yang tepat para T-Rex pun melawannya. Namun ayah T-Rex mengalami kesulitan karena 2 lawan 1. Dengan beraninya Arlo melawan mereka semua. Setelah itu, mereka menggiring hewannya sampai malam pun tiba. Mereka beristirahat di api unggun dan menceritakan bekas luka yang ada di badannya masing-masing. Pagi harinya, Arlo dan Spot juga membantu para T-Rex menggiring ternaknya. Sampai Arlo melihat dari kejauhan pegunungan Cloudtooth, lalu berpisah dengan para T-Rex. Arlo dan juga Spot dengan senang berlari ke arah rumahnya. Saat hampir mendekat, mereka pun mengaum yang ternyata disauti aumannya oleh sosok pria di bukit. Spot yang penasaran dicegah oleh Arlo karena dia tak kuat jika berpisah dari Spot. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan, namun lagi-lagi hujan badai membuat Arlo takut, ditambah dengan munculnya kawanan Thunderclap yang berhasil menangkap Spot. Sialnya, Arlo jatuh ke jurang dan terjebak di akar pepohonan. Tiba-tiba ayahnya menyelamatkannya dan akhirnya mengajaknya berjalan hingga Arlo berhenti dan menyadari ayahnya tidak ada jejak kakinya, yang membuat dia sadar itu tidak nyata. Setelah tersadar, dia segera melepaskan akar pohon dan berlari mencari Spot sambil mengaum. Spot pun membalas aungan itu yang membuat Arlo mengetahui posisi Spot. Lalu Arlo melihat Spot yang lagi dikerumungin pasukan Thunderclap di pinggir sungai. Arlo pun langsung menyerangnya.
Karena melihat Spot yang akan dimakan oleh Thundercat, membuat Arlo mengaum dengan keras, membuat Thundercat ketakutan. Namun sayangnya tiba-tiba aliran sungai meluap, menyapu Arlo dan juga Spot. Arlo yang masih sadar berusaha menyelamatkan Spot yang sudah kelelahan, hingga dia berhasil menggapai Spot, namun sayangnya mereka terjatuh ke air terjun. Setelah itu, Arlo dan juga Spot melanjutkan perjalanannya, dan mereka pun akhirnya melihat rumah Arlo. Lagi-lagi terdengar suara auman yang berasal dari bukit. Di sini Spot menghampirinya, ternyata sekelompok manusia yang sama seperti Spot. Di sini manusia itu memeluk Spot. Arlo yang melihatnya membiarkan Spot untuk ikut keluarga manusia, karena merekalah keluarga Spot yang sesungguhnya. Di sini mereka mengaum sekeras-kerasnya untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, Arlo pun tiba di rumahnya. Dia pun langsung disambut oleh keluarganya dan menandai lubung batu di sebelah ayahnya. Cerita pun berakhir. Gimana guys? Kalian suka tidak ceritanya? Komen di bawah ya guys, dan jangan lupa beritahu kami cerita film apa yang mau dibahas untuk minggu depan. Dadah!